Shalom adik-adik, kita bertemu kembali nih di ibadah hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti penuh sukacita ya? Mari kita berdoa ya untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan Engkau juga layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Saatnya masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing kami melalui Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami segala firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, sudah siap belajar firman Tuhan kan? Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum belajar dari 1 Korintus 1 ayat 9, kakak mau tanya nih, ada yang pernah dapat tugas enggak? Tugas dari papa? Atau tugas dari mama? Ayo, ada yang inget nggak? Pernah nggak disuruh mama atau papa? Contoh ya, misalnya adik-adik diberi tugas untuk merapikan mainan, atau disuruh merapikan tempat tidur. Nah, adik-adik akan melakukan tugas tersebut dengan sukacita atau tidak?
Hmm, Sebenarnya kita harus sukacita atau tidak sih? Untuk tahu jawabannya, kita belajar dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Rasul Paulus yang diberi tugas oleh Tuhan. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus bukanlah tugas yang mudah. Walaupun begitu, walaupun tugasnya berat, Rasul Paulus tidak pernah mengeluh. Suatu ketika, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Korintus adalah kota yang sangat berkembang. Korintus merupakan kota perdagangan yang menghasilkan banyak barang mewah maupun berbagai karya seni yang indah. Tetapi Korintus juga merupakan kota yang dikenal dengan kejahatannya. Inilah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus agar dapat membantu jemaat Korintus dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Selain itu, surat Paulus juga memberikan panduan kepada jemaat Korintus untuk bersikap yang benar ketika berada di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, agar jemaat Korintus dapat bersama-sama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya kepada Yesus. Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu yang membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk setia melayani Tuhan. Meskipun di tengah tantangan dan rintangan yang ada, ia tetap mampu untuk memberikan semangat dan nasihat bagi jemaat Korintus. Nah, adik-adik, jika kita mendapat tugas, kita tidak boleh mengeluh ya, seperti Rasul Paulus. Kita harus tetap melaksanakan tugas kita dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Sekarang adik-adik harus melakukan firman Tuhan ya. Sesuai firman Tuhan tadi, kita harus terus bersyukur ketika mengerjakan tugas sekolah, ketika disuruh mama papa atau orang yang lebih tua, dan yang penting ketika melayani Tuhan, kita jangan pernah takut dan mengeluh ya, karena Tuhan selalu membantu adik-adik. Adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah memuji-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk terus bersuka cita ketika melakukan segala tugas. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.